Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini kita bakal bahas soal SEC yang nyerang Binance sama Coinbase. Apakah ini bakal menghambat nih proses kita pulih dari bear market? Apakah mungkin ini menandakan orang-orang jadi lebih memikirkan terkait risiko investasi mereka? Terus kita bakal lihat beberapa data on-chain hari ini. Apakah mungkin momentum bull market itu jadi terhambat gara-gara berita ini? Cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Baik guys, untuk pengingat aja jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe, karena itu membantu kami, juga kalian gak bakal ketinggalan notifikasi video terbaru. Dan ingat, kita dikit lagi nyampe 150.000 subscribers, itu bakal ada giveaway. Jadi kasih tahu teman atau keluarga atau siapapun lah, orang yang kalian kenal yang pengen belajar lebih lanjut tentang aset kripto dan teknologi blockchain. Oke, pertama kita bakal lihat dari berita di website kami, republikrupiah.com. Kalau belum baca langsung buka aja, judulnya Selusin Tuduhan SEC ke Binance Membawa Pasar Kripto Turun. Disclaimer aja sebelum kita lanjut, ini video kami rekam itu pas awal hari Kamis. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nontonnya di hari Jumat terus ngerasa ada beberapa informasi yang udah berubah datanya, karena kan pasar kripto dinamis ya, cepet banget berubahnya tiap hari. Nah itu bisa kalian kasih koreksi atau klarifikasinya di komentar di bawah. Oke, ini pas kemarin tanggal 6 Juni itu kami ngepost tentang tuduhan SEC ke Binance. Dan ternyata beberapa jam gak lama setelah kami rilis ini, SEC ikutan nyerang Coinbase juga. Jadi kalau ada yang bilang itu nyerang yang bukan kawanannya karena mereka di luar dari AS, ya tidak benar juga, karena sebenarnya Coinbase yang paling patuh sekalipun di Amerika Serikat juga kena serang. Nah kalau misalkan kita lihat dari yang Binance kemarin, itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi itu pas hari Senin, SEC itu mengajukan tuntutan hukum ke Binance, tapi ada lusinan tuduhan. Jadi sekitar 12 atau 13 kalau nggak salah. Dan itu semua membahas tentang operasinya itu nggak terdaftar, terus ada kontrol duit nasabah yang tidak benar, yang katanya salah, terus dia ngejualin aset-aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas. Itu bener-bener halamannya lengkap banget sampai 136 halaman. Untung ada banyak orang-orang yang analis yang ikut bantuin baca dan isinya juga. Jadi kami sendiri pun nggak sempat untuk baca ratusan halaman itu. Cuman yang perlu dicatat adalah keluhan sipil ini biasanya pakai kalimatnya tuh memang paling agresif. Terus biasanya emang mewakili skenario yang terbaik untuk si penggugatnya. Jadi dalam hal ini si SEC-nya. Jadi nggak usah kaget guys. Di tahap ini pun sejauh itu cuman tuduhan, belum bener-bener terbukti. Nggak tahu nih apakah memang bener yang dilakukan Binance itu operasi ilegal, dan mungkin kita nggak bakal pernah tahu juga karena banyaknya zona abu-abu di wilayah hukum AS tentang kripto saat ini. Apalagi hukum mengenai sekuritas saja udah ratusan tahun nggak diupdate. Kalau kita nginget soal deja vu, kayaknya bukannya belum lama ini ada tuduhan itu juga memang benar, karena belum lama si FTC itu juga nuduh 3 entitas korporat Binance dan CEO-nya karena ngelanggar undang-undang AS. Ini sama beritanya udah ada di website kami. Ini judulnya Binance digugat oleh regulator AS pas tanggal 29 Maret. Jadi bener-bener akhir bulan Maret itu. Tanggapan dari Binance nggak lama setelah gugatan itu, dia langsung bilang mereka siap untuk ngelawan hingga batas hukum dan berencana mempertahankan platform dengan gigih. Jadi itu secara singkatnya. Terus ada beberapa sekuritas kripto ya yang dianggap atau dituduh mereka sebagai sekuritas itu anjlok. Jadi kemarin BTC ETH, BNB itu juga ikutan turun, cuman nggak lama kemudian kayak huruf V lah, candle hariannya kalau misalkan kalian lihat itu mulai mantul balik lagi. Jadi sekarang di kisaran 26.800 kalau nggak salah. Dan ada beberapa aset kayak BNB, Sol, ada Matic, Atom, Mana, Algo, yang gitu-gitu tuh masuk dianggap sebagai tuduhannya mereka sekuritas. Jadi ikutan lebih dalam lah turunnya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa pandangan yang udah kami bagiin tentang peluang untuk DCA itu tetap bagus. Strategi investasi kalau untuk BTC dan ETH itu tetap merupakan dua aset kripto utama yang bisa dibilang tidak perlu khawatir, apalagi mereka sudah tidak masuk ke sebutan-sebutan sekuritas dari si SEC itu. Jadi beberapa hal lebih lanjut kalau misalkan pengen baca silakan langsung ke website kami. Pengingat aja, dengan skenario seperti ini, entah itu Binance, entah itu Coinbase atau bursa exchange terpusat manapun, ingat bahwa itu bukan aset kripto kalian. Seberapa percayanya pun kalian sama operator exchange tersebut, kalian tetap harus tahu itu tetap bergantung sama kepercayaan manusia, kepercayaan orang lain yang bukan diri kalian sendiri. Kalau misalkan memang kalian punya tanggung jawab yang bagus dan bisa ngelola aset kripto sendiri, alangkah baiknya punya dompet pribadi.
Kalau pengen tahu, ada banyak banget video-video yang udah kami bikin di channel ini, terutama yang 2 tahun lalu, video-video pengetahuan dasar tentang cara bikin dompet kripto pribadi, apa itu kunci privat, gimana caranya menyiapkan dompet itu, dan segala macam. Banyak banget resource yang udah kami punya di channel YouTube dan di website terbulukrupiah.com. Jadi semoga itu membantu untuk informasinya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi on-chain, sekarang kita mulai masuk analisis on-chain-nya. Nah, itu sebenarnya ada arus keluar gitu ya, dari exchange Binance sama Coinbase terkait serangan dari SEC ini. Ada beberapa yang berubah, dan kalau kita lihat kemarin yang BTC keluar dari Binance itu ada kisarannya 29.800-an gitu. Dan memang udah dianggap signifikan sih, banyak sih yang keluar dari Binance. Cuman nggak sebanyak pas puncaknya kemarin collapse-nya FTX di sini, itu sampai yang keluar 40.300 BTC. Itu kisarannya dalam denominasi BTC. Kalau dalam denominasi USD itu nilainya kita lihat di sini berapa nih? Nah, ini nilainya sampai 277 juta dolar keluar dari Binance. Memang itu yang terbesar ke-15, tapi bukan hal yang kayak nggak pernah terjadi sebelumnya. Karena di puncaknya itu sempat sampai ada 1 miliar dolar keluar. Jadi itu sih kalau misalkan kita lihat data singkat dari si Binance. Kemarin si Coinbase juga dilaporin sama si analisnya Glassnode juga, Checkmate, itu bilang kalau dari Binance ada keluar 29.000 BTC sama keluar 108.000 ETH. Itu di Coinbase keluarnya cuma 605 BTC. Bener-bener jumlah yang kecil banget, karena kemungkinan ya nggak banyak lah orang-orang yang Bitcoiner itu yang megang BTC-nya di Coinbase. Terus kalau dari sisi ETH, lebih banyak lagi yang keluar dari Coinbase 310.000. Jadi kalau ngelihat dari saldo berkurang ya ada pengaruhnya dari serangan SEC itu. Cuman kalau dari sisi sudut pandang lain, sebenarnya ini hal bagus, karena artinya orang-orang mengeluarkan duit mereka dari aset kripto, dari exchange kripto terpusat untuk dipegang di dompet kripto pribadi mereka. Ya, untuk full custody bagus sih, karena bener-bener kita yang memiliki asetnya sekarang. Itu untuk arus keluar dari exchange. Nah, sekarang kita bakal ngelihat yuk data on-chain lain yang menarik, karena kalau misalkan kita ngomongin soal serangan SEC ke Coinbase sama Binance, itu kan baru terjadi beberapa hari belakangan. Cuman dalam beberapa minggu terakhir, bahkan sebelum SEC nyerang, itu kelihatan ada langkah-langkah investor yang terbaca secara on-chain bahwa mereka lagi pengen ngurangin risiko. Lagi ada sentimen bahwa mereka tuh pengen, wah ini risikonya perlu dikurangi dikit. Ini kita perlu mengelola porto kita saat ini. Dan itu sebenarnya terlihat dari beberapa poin, dari beberapa indikator. Yang pertama, kita bakal lihat indikasi yang kuat bahwa rotasi modal tuh sedang bergerak ke arah risiko yang lebih kecil, terutama menuju ke stablecoins dan BTC. Kita lihat ini dari ada laporan insights dari Glassnode. Ini laporan mingguan newsletter. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada volume perdagangan futures atau berjangka untuk ETH. Nah, kalau kita mulai dari sini, itu kita lihat ya, setelah kolapsnya FTX. Setelah kolapsnya FTX tuh volume perdagangan futures atau berjangka itu turun ke hanya 7,5 miliar per hari. Volume ini itu kembali positif pas tahun 2023. Cuman rata-rata bulanannya itu 12 miliar per hari. Jauh di bawah dari rata-rata tahunannya yang mana ada 21,5 miliar per hari. Jadi volume perdagangan berjangka untuk ETH itu terus menurun, dan itu semua nanti kita bisa lihat di metrik lain menuju ke stablecoins dan BTC secara umumnya. Artinya minat institusi lagi berkurang dan likuiditas lagi agak lemah. Terus kalau misalkan kita lihat yang serupa, tadi kan futures untuk berjangka. Kalau yang ini perpetual swap. Nah, perpetual swap kita bandingin antara BTC sama ETH. Ini kita bisa lihat tren yang serupa juga dominasinya. Dominasinya itu walaupun ya memang volume perdagangan dua aset utama ini, BTC dan ETH, itu agak seimbang gitu kan. Pas kita lihat di akhir tahun 2022, bener-bener mirip gitu kan. Terus akhirnya kepecah lagi nih. Yang ETH turun, yang BTC-nya naik. Kepecah di sini, dan itu porsi volume Ethereum akhirnya berkurang. Berkurangnya besar banget, masif secara selama tahun 2023 ini. Jadi sekarang Ethereum cuma nyumbang 34,5% dominasi volume perpetual swap, sedangkan BTC-nya naik ke 65% lebih. Dan ini nandain likuiditas emang lagi bergerak ke arah risiko yang lebih kecil, lebih ke menuju Bitcoin daripada ke Ethereum yang untuk beberapa orang masih dianggap altcoins. Jadi itu dari sisi
perdagangan yang derivatif lah, yang futures berjangka, terus sama yang perpetual swap. Nah sekarang kita bakal lihat data on-chain lain, menyediakan sudut pandang yang berbeda. Ini dari sisi arus dan rotasi modal di dalam pasar kripto. Grafik di bawah ini bakal nunjukin kalian bahwa nilai total ETH dalam denominasi USD itu dibandingin sama stablecoin sedang mengalir masuk dan keluar bursa. Dan kalau kita lihat peristiwa kapitulasi pas tahun 2022 kemarin, itu ada perubahan yang jelas terjadi banget. Ini kan dari relatif dari sini ya, tadinya itu dominasinya 35% turun ke 10%, pas FTX collapse, bener-bener perubahannya drastis. Awal tahun 2023, dari yang tadinya 10% itu balik lagi naik ke 25-30%, kisaran segitulah. Jadi kayak huruf V. Dan itu kenaikannya sekarang berhenti di sekitar awal bulan Mei. Artinya selera risiko investor tuh mulai berubah. Yang orang-orang tadinya udah merasain keuntungan karena rally awal tahun 2023 mungkin mulai dialihin lagi dananya sekarang masuk balik ke stable coins. Karena ini perbandingannya antara Ethereum dengan stable coins. Nah, satu cara lain untuk kita menguatkan kesimpulan tadi itu adalah dengan membandingkan arus bursa harian gitu kan. Perharinya arus masuk dan keluar dari bursa exchange terpusat, bandingannya kayak Binance, Coinbase dan lain-lain, itu kita lihat sebagai tekanan beli sama tekanan jual. Kenapa? Kita ngobrolnya gini aja asumsinya. Kalau misalkan kalian masukin BTC ETH ke bursa exchange, kemungkinan besar dengan asumsi yang kita pakai hari ini, itu kalian lebih ke pengen ngejual asetnya. Jadi sumbangannya itu lebih ke tekanan jual. Kalau misalkan kalian masukinnya stablecoin ke dalam exchange, nah itu nanti jatuhnya lebih ke tekanan beli. Karena cenderung kita pengen masukin stablecoin itu untuk beli aset kripto. Ya memang ada beberapa orang yang benar-benar masukin duit, misalkan fiat terus langsung beli altcoins, misalkan kayak Cardano, Solana dan lain-lain. Cuman relatif kalau kita lihat dari data on-chain secara historis itu lebih banyaknya orang memang pengen masuk BTC ETH, ya udah asumsinya dia pengen jual. Kalau masukin stablecoin, asumsinya pengen beli. Nah, dengan asumsi tadi, kita bisa lihat yuk. Ini kita bisa lihat yang hijau ke atas ini merupakan tekanan beli. Artinya, lebih dominannya itu stablecoin masuk. Sedangkan kalau yang merah ke bawah, itu tekanan jual. Jadi dominannya BTC dan ETH yang masuk ke pasar. Nah, kalau misalkan kalian lihat, sejak awal bulan April 2023 ini, sudah ada merah-merah dikit-dikit. Dikit-dikit muncul nih. Ada tekanan jual dari dominasi BTC ETH yang lebih masuk ke pasar exchange. Dan kalau misalkan kalian lihat, ini perubahan yang jelas dari tekanan beli yang besar banget ya selama awal tahun. Sejak akhir tahun malah, akhir tahun 2022 pas FTX collapse pada Desember itu, wow masuknya banyak banget stable coins. Bener-bener kita nggak ngelihat tekanan jual dari sisi orang-orang masukin BTC ETH ke exchange. Artinya itu yang membantu tekanan beli itu masuk, terus makanya harga pasar kedorong tinggi. Dan sejak awal April 2023, sementara kita lihat harganya mulai ada tekanan sideways, relatif agak turun sedikit dan koreksi, itu orang-orang sudah mulai tekanan jualnya kelihatan. Mereka masukin BTC ETH ke exchange untuk dijual. Jadi sudah melemah ya tekanan belinya itu sejak awal bulan April ini. Dari yang tadinya masif tinggi kayak begini, sudah bener-bener minim banget. Ini cuma sedikit aja nih pas di bulan Mei kemarin, tapi terus sudah mulai mereda lagi, hilang. Jadi itu bertepatan ya terjadinya dengan koreksi pasar belakangan ini. Jadi secara umum guys, kalau misalkan kita ngomongin ya soal modal, itu cenderung mengalir ke aset digital memang lewat dua aset besar, lewat BTC atau ETH. Pokoknya dua itulah. Orang-orang kalau pengen masuk ke pasar kripto, terus sampai nanti pasar kripto market cap-nya bisa 3 triliun pas ATH kemarin karena ada banyak altcoins, itu semua biasanya memang masuknya lewat situ, BTC ETH atau lewat stablecoins. Itu pokoknya yang tiga utama, dan sekarang kelihatan investor lagi pada fokus di sana semua. Karena itu kita jadi bisa ngelihat dari sisi ini tiga-tiganya ya. Pokoknya yang warna oranye itu Bitcoin, yang warna birunya itu Ethereum, yang hijaunya itu stable coins. Ini kita bisa ngelihat dinamika perubahan mereka. Dan dari sini kita bisa lihat aliran modal ke pasar kripto itu utamanya didorong lonjakan dana yang masuk ke BTC itu 4,47 miliar per bulannya, diikutin sama ETH yang 3,5 miliar per bulannya. Jadi kalau kita lihat di sini itu kumpulannya ya.
kumpulan dari semua yang sedang terjadi belakangan ini. Si BTC-nya tadi 4,47 miliar, nggak beda jauh. Di ETH ada 3,53 miliar. Dan ini semua sebagian besar jumlahnya diimbangi sebenarnya sama stablecoin yang malah berkurang 1,2 miliar. Tapi itu bukan karena orang-orang keluar, tapi lebih ke kayak ngejual, ngeredeem stablecoinnya untuk dolar yang dipatok. Jadi harus keluar dari stablecoin baru-baru ini itu didorong terutama oleh aset terbesarnya sebenarnya. Terbesar kedua sebenarnya USDC, terus sama aset terbesarnya yang ketiga si BUSD. Nanti kita bakal lihat metriknya. Cuman ya intinya gitu sih guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen bisa lihat nih guys dari ATH gitu kan. ATH pas tahun 2021 kemarin bener-bener banyak yang masukin BTC ETH untuk dijual di pasar exchange. Jadi bener asumsi kita ngelihat bahwa itu dimasukkan untuk tekanan jual. Kemudian kita lihat di sini lebih negatif gitu kan pas kemarin brutal tahun 2022 kolapsnya FTX, terus awal tahun yang tadi udah kita bahas. Nah sekarang kita lihat tadi metrik ya untuk stablecoins yang keluar 1,2 miliar dolar itu keluarnya kita bisa lihat yang di sini nih USDC berkurang, BUSD berkurang. Jadi ini mereka berdua yang mengurangi supply stablecoin saat ini, sedangkan USDT ngambil sedikit dari pangsa pasar dua stablecoin ini. Makanya USDT-nya yang relatif agak naik, menyerap sedikit lah proporsi dari arus keluarnya USDC sama BUSD. Makanya supply-nya USDT itu sampai nyentuh ke titik ATH baru sebesar 83,1 miliar. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita lihat dari tweetnya Glassnode, kemungkinan ini adalah cerminan dari perbedaan geografis. Jadi dengan entitas yang terregulasi di Amerika Serikat, pasti mereka lebih memilih USDC daripada USDT. Karena lebih jelas lah aturannya gitu kan, dengan perusahaan Circle yang patuh, yang diaudit, daripada yang USDT yang entah di mana kantor pusatnya gitu kan, yang tidak pernah audit dan segala macam. Jadi kalau kita lihat, ini bener-bener merupakan chart yang menarik sih. Coba aja saya dapat aksesnya di Glassnode, menarik karena ini lebih ke profesional. Itu nunjukin bahwa yang tadinya dominasi pasar AS ada di pasar Bitcoin, itu sekarang bener-bener turun drastis berbanding terbalik sama dominasi dari pasar wilayah timur. Jadi dari barat mulai pindah ke timur nih, dari Amerika Serikat pindah ke Asia sama ke Eropa. Kalian bisa lihat dominasinya berubah banget. Sekarang yang memimpin Asia sama Eropa, sedangkan AS-nya sudah mulai berkurang, minus 11% dominasinya. Yang Asia itu hampir 10% dominasinya ditambah sama yang Eropa. Nah, ini bisa dibilang ya mungkin asumsi saya gitu kan. Kalau ngebaca chart ini, seiring dengan lingkungan regulasi yang semakin nggak bersahabat di AS itu dah. Yang kemarin SEC nyerang Binance, terus nyerang Coinbase. Semakin AS itu nggak bersahabat, lingkungan regulasinya untuk kripto, ya arus modal jadi mengalir keluar deh. Mengalir keluar dari Amerika, masuk ke Asia sama Eropa. Itu sih chart menarik. Jadi kalau misalkan kita mau simpulkan ya guys, untuk hari ini, kesimpulan pendapatnya itu apa sih? Kesimpulannya itu kita lagi melihat konsentrasi modal sama volume di aset kripto, itu sekarang fokusnya ada pada aset kripto yang lebih berisiko rendah. Jadi lebih ke yang utama, kayak Bitcoin, Ethereum, sama stablecoins. Jadi bisa dibilang memang ini fondasi portofolio yang selalu kami bilang sejak 2 tahun lalu di channel YouTube. Kalau pengen bangun fondasi portofolio kuat, ya ini 3 yang memang pasarnya paling besar, likuiditasnya paling aman, dan risikonya relatif lebih rendah. Bukan berarti relatifnya rendah banget, tapi relatif dibandingin sama altcoins. Karena tetap pasar kripto secara luas itu sangat volatil. Dan ya harus bener-bener berani dan punya perencanaan yang pas. Jadi kejadian ini tapi bukan di dunia kripto doang. Kalau ngomongin soal pasar saham juga, ini kemarin ada memes bagus dari Morning Brew, memes tentang teknologi besar di S&P 500 yang sebenarnya membantu untuk mengangkat performa mereka. Jadi bukan hanya di kripto, di pasar saham 5 saham teknologi besar di sini, Nvidia, Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Apple, itu yang mendominasi, dan 495 saham lainnya di S&P 500 itu jadi terlihat buruk, kelihatan kayak menyedihkan banget karena dibantunya cuma sama 5 saham teknologi besar. Ya lebih ke kayak Nvidia-nya sih pas kemarin
pumping gila-gilaan ya ke 1 triliun market cap gara-gara narasi AI kalau nggak salah kemarin. 159% year to date. Sedangkan Amazon 44, Alphabet 39, Microsoft 37, dan Apple 36%. Jadi bukan cuma di kripto, di saham juga begitu. Intinya, likuiditas sekarang lagi minim, volume lagi menurun, risiko tampaknya mulai muncul dikit demi dikit. Apalagi adanya ketidakpastian makro. Intinya pesan kami hari ini adalah tetap waspada guys, dan berhati-hati. Saya pikir BTC itu nggak akan ke $10.000, dan sejujurnya saya malah bakal terkejut kalau bahkan BTC bisa nyentuh 20.000 lagi. Mantap sih kalau bisa, karena jadi peluang serok di sana lebih enak untuk DCA. Cuman yang lebih mungkin terjadi lebih ke kayak gerakan sideways dalam pandangan saya ya, ini opini saya. Saya juga nggak bisa prediksi masa depan, lebih ke kayak menyamping selama beberapa bulan setidaknya. Menurut opini saya, ini terasa persis seperti tahun 2019 sih. Waktu kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang di tahun 2019 kemarin pas bear market itu kerasa kayak udah berakhir kok bear marketnya. Cuman arwahnya tuh masih menghantui kita. Hantunya tuh masih menggentayangi. Dan waktu itu rasanya kayak gila aja sih beli BTC di tahun 2019, dimana harganya tuh terus menurun dan kita nggak pernah tahu apakah ini bakal berakhir penurunannya. Sekarang kita bisa melirik di tahun 2023 ini, kenangan tahun 2019 lalu waktu beli Bitcoin khususnya di harga $8.000 dengan penuh senyum, full senyum ya istilahnya. Jadi berjuanglah aja guys, selama tahun 2023 ini waspada, hati-hati, harus penuh pertimbangan sebelum investasi dan sabar. Harus bertahan hidup, yang penting kalian itu survive untuk bisa melihat sisi sebaliknya nanti. Ketika kita masuk ke bull market yang bener-bener full dan hadiahnya ada di sisi sana, di sebaliknya. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk video hari ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya, jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dan gak ketinggalan giveaway kita. Untuk referensi dashboard dan metrik konten yang kami pakai ada di Glassnode, semuanya bisa kalian cek di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!